Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum, anak buah bisa melawan komandan dan komando, institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi, itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis terbuka secara nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tugas saya berat karena saya ditugaskan oleh Bang Rocky Gerung harus memanggil akal sehat. Yang dungu-dungu itu harus disingkirkan, memanggil akal sehat ini kan agak berat, sehingga saya harus membaca teks. Transisi kekuasaan dan masa depan tata kelola Indonesia. Ini merupakan evaluasi akhir tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, emak-emak, gengsi, rekan-rekan semuanya, setanah air, khususnya panelis, Bang Rocky, Bang Saididu, Bang Tony Budayan, Dr. Mulyadi, Bang Ahmad Yani, kemudian Bang Refli Harun, Prof. Hafid, dan Musad sendiri. Saya hanya mengingatkan saja ketika 5 tahun kami ya, tanggal 18 Agustus, kejadian 29 Agustus itu 3 orang di kami yang menyampaikan secara implisit itu, yaitu Bang Rocky Gerung, Bang Tony Budayawan, dan saya sendiri. Kita bukan dukun, tetapi kita mengadakan, seperti Bang Rocky mengatakan, bahwa kita mengadakan kajian-kajian dari masing-masing, di mana masing-masing kami ini punya juga lembaga-lembaga lagi yang kita kumpulkan. Dan ini bukan kritik, tetapi ini peringatan. Hari ini kami bicara bukan sebagai oposisi politik murni, bukan pula sebagai kelompok yang haus kekuasaan. Kami berbicara sebagai warga negara yang mencintai Republik ini dan yang melihat dengan jernih tanda-tanda bahaya dalam transisi kekuasaan nasional. Apa yang kami sampaikan hari ini bukan kritik biasa. Ini adalah peringatan kebangsaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rocky, kira-kira pada bulan Februari terjadi crossfire. Karena sejarah selalu mencatat negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam, apalagi pembusukan dari dalam. Transisi kekuasaan yang tidak normal, transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berlangsung dalam kondisi negara yang sehat. Ia terjadi dari beberapa kedaulatan. Jadi Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada Pak Prabowo, karena kedaulatan baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligark seperti yang disampaikan oleh Pak Saididu tadi. Sehingga wajar kalau terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda. Ingat, negara tidak runtuh oleh satu kebijakan keliru, melainkan oleh akumulasi pembiaran sistemik, dan itulah yang sedang kita hadapi hari ini. Kita lihat bahwa
Jokowi Gibran, krisis etika dan konstitusi. Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Jokowi Gibran bukan soal menang atau kalah pemilu. Ini adalah krisis etika kekuasaan dan konstitusionalisme. Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum, ia adalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti. Akibatnya sangat serius. Presiden Prabowo memulai pemerintahan dengan beban legitimasi yang tidak ia ciptakan, tetapi harus ia tanggung di hadapan rakyat. Sehingga hasilnya kita lihat, peran wakil presiden belum optimal. Dalam persepsi publik yang berkembang luas, masyarakat masih kesulitan melihat peran strategis wakil presiden dalam mengendalikan kebijakan nasional. Wakil presiden lebih dipersepsikan hadir secara simbolik, belum sebagai penggerak lintas kementerian, penyeimbang kekuasaan presiden, maupun penanggung jawab isu strategis nasional. Padahal dalam proses politik sebelumnya pernah disampaikan janji menciptakan puluhan juta lapangan kerja, namun realitas hari ini berkata lain. Kegagalan penyediaan lapangan kerja Gen-Z. Gen-Z menghadapi realitas pahit. LPM FEBUI menyampaikan 6.000 S2 S3 dan 45.000 S1 frustasi dalam mencari kerja, sehingga dia tidak mencari kerja lagi karena sudah frustasi. Ini UI, belum secara nasional. Inilah yang menjadi bayang-bayang Gen-Z. Sehingga tadi kalau ditanyakan oleh Pak Mulyadi, kamu mau apa setelah S1? Cari kerja. Karena ini kalau Anda pergi biasakan naik Grab dan ada komunikasi, pasti kaget seorang S3 menjadi supir Grab. Tapi ini ya kenyataannya. Karena pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyiapkan lapangan kerja. Dalam proses politik sebelumnya, Wakil Presiden pernah menyampaikan janji yang 10 juta tadi. Namun hingga hari ini, publik belum melihat realisasi nyata yang terukur dan dirasakan langsung oleh generasi muda. Sehingga tadi yang frustasi tadi. Di sisi lain muncul persepsi sosial yang kuat terkait masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar, seperti di kawasan industri strategis Morowali. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Apakah negara sungguh memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri? Ini pertanyaannya. Ingat, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa kini berubah menjadi bom sosial. Bom ini akan meledak di Look Raya sekitar Februari yang dikatakan oleh Bang Rogi tadi. Karena harapan generasi muda tidak dijawab dengan kebijakan nyata. Sekarang saya coba masuk kepada reformasi Polri yang mandek. Saudara-saudara, ini kami sampaikan karena kecintaan pada Korps Tribrata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan, sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara.
terutama pasal 19 ayat 3, bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia. Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijaksanaan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi, itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden. Jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaulat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan tim reformasi internal Polri meski presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini pembangkangan yang jelas-jelas kepada presiden. Ingat, polisi di bawah presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personil, bukan sekedar membangkang personil, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan presiden seperti Bang Yani sampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini.
Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika Presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, Presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 11 Desember yang lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan diskusi, dihadiri 23 orang kami, dan dari diskusi ini ada yang menarik tentang reformasi polisi tadi, terjadi di intelektual pinggiran. Kami kan intelektual pinggiran nih, Rafi. Ya. Bahwa apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik. Saya ulangi, apabila Presiden tidak mengambil sikap keras yang saya sampaikan tadi, maka akan terbentuk persepsi publik sebagai berikut. 1. Secara de jure, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tetapi secara de facto, Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Polisi Sulistyo Sigit. Dan keduanya digendalikan oleh Jokowi. Ini jika mudah-mudahan Presiden menyiap ini benar-benar dan benar-benar bersikap untuk menyelamatkan negara. Mari kita masuk tentang rencana bencana, saya ulangi, tentang bencana Sumatera, yaitu akibat kejahatan tata kelola. Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekedar bencana alam. Itu akibat dari pembalakan hutan tak terkendali. Izin eksploitasi ugal-ugalan, HPH dan tambang bermasalah diterbitkan tanpa andal memadai. Dan penegakan hukum lingkungan yang lemah. Pelaku perusakan lingkungan banyak yang bebas menegang, sampai saat ini masih bebas. Bahkan kita lihat mobil-mobil dengan lock baris tanpa ada yang menyentuh. Negara hadir setelah korban jatuh, itu pun tidak segera mungkin. Bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sibolga bukan musibah alam biasa. Ini adalah bencana buatan manusia akibat pembalakan liar dibiarkan, tambang ilegal, permainan izin eksploitasi yang ugal-ugalan, HPH dan tambang diterbitkan tanpa amdal yang memadai, serta lemahnya kehadiran negara. Ketika hutan rusak, sungai dihancurkan, negara diam. Saat raja tenggelam, negara lambat. Dari sinilah muncul kembali sentimen merdeka. Bukan karena ideologi, tetapi karena kekecewaan mendalam terhadap pusat. Ini perlu kami ingatkan ini, karena kami belanja makalah sampai ke pinggir-pinggiran daerah bencana. Hutan lindung gundul akibat illegal logging dan illegal mining yang berlangsung lama tanpa tindakan serius. Aparat pengawas lemah, sebagian diduga kompromi dengan pelaku. Respon PNPB dan PBBD lamban, koordinasi kacau, bantuan terlambat. Masyarakat melihat pusat lebih peduli pada eksploitasi sumber daya alam daripada keselamatan warga. Dari sudut intelijen, kondisi ini berbahaya. Ketidakadilan ekologis adalah bahan bakar instabilitas politik. Ketika pusat dianggap hanya mengambil hasil bumi tanpa melindungi rakyat, loyalitas publik akan terkikis. Saudara-saudara sekalian, saya perlu sampaikan ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Mualim, gubernur, ini adalah lebih dari tsunami. Ini pernyataan yang benar. Karena ketika tsunami menambah Aceh, semuanya yang rusak adalah di pinggir pantai. Kita mudah memasukin semua tempat-tempat yang kena tsunami lewat laut. Tetapi ini sudah terpisah. Dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah lumpur yang tebal. Dan ini menghilangkan semua yang dia miliki. Mau uang, mau sertifikat, mau tanah, segala macam, ternak hilang.
Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3.000 kalau dicari dengan benar. Saya pastikan itu, asal dicari dengan benar. Dan dalam bencana harusnya semua berpikir yang sangat utama, paling utama adalah korban bencana yang selamat menjadi fokus. Nah, ini yang dilihat sangat kurang. Mengapa? Ingat, ini adalah bulan Desember. Anggaran Pemda sudah habis. Sedangkan Pemda pun transfer daerah dikurangi. Apa yang bisa dia buat? Maka ketika saya menyimak wawancara Mualim dengan Mata Najwa, dia katakan, oh biasa, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bencana nasional, dia menangis. Itulah seorang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Karena apa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Dia minta bantuan segera supaya menyelamatkan rakyat saya. Apa yang terjadi? Seolah-olah dengan membuat jembatan, seolah dengan mengirim bantuan selesai. Tidak. Seharusnya masyarakat itu dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu, didata, didampingi. Saya itu ada dapur umum. Kalau kita kasih beras, dia memasak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat. Karena mereka fisiknya pasti terganggu, apalagi mentalnya. Ada juga merehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog. Kita belum bicara tentang tempat. Karena mereka ini harus pelan-pelan dibuatkan rumah layak huni sementara dari kayu kayak bedeng-bedeng, semua keluarganya berkumpul. Setelah itu, sambil itu ada waktu tertentu bekerja setelah mereka akan direhabilitasi, dialokasi kemana? Karena rumah mereka juga bisa dipakai. Ingat, banjir bandang sekarang membawa lumpur, jadi tidak begitu kuat. Tetapi nanti setelah lumpur selesai, dia akan dengan kecepatan tinggi. Apabila hujan yang sama, apabila bangun di rumah itu lagi akan hilang. Maka pemerintah harus membuatkan relokasi. Ini perlu biasa, pemerintah daerah tidak akan kuat. Dan mereka semuanya ini seperti orang-orang bayi. Mereka tidak bisa cari makan sendiri. Mereka harus disuapin. Mau kerja apa dia? Nggak ada kerjaan lagi. Hilang semuanya. Tempat kebunnya hilang. Disitulah peran pemerintah pusat harus benar-benar berpikir sampai ke arah situ. Ini warga kita sendiri. Dan pemerintah ada kan untuk rakyat. Inilah yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Maka ancaman keamanan nasional jangka panjang jika ketidakadilan ini tetap dibiarkan. Jika pusat terus membiarkan mafia hutan dan tambang, lalu hadir terlambat saat bencana, maka wajar bila rakyat bertanya, negara ini melindungi siapa? Melindungi siapa? Gitu. Tapi sudah dijawab oleh Mosa tadi, melindungi oligarki, karena semua ekonomi, hukum, politik semuanya sudah ke oligarki. Sentimen merdeka bukan sebab, melainkan akibat langsung dari kebijakan yang abai. Aceh tidak sedang minta izin untuk marah. Aceh sedang kelelahan untuk percaya. Audit dan cabut seluruh izin HPH dan tambang bermasalah. Tindak tegas pejabat yang terlibat tanpa pandang jabatan. Sekali lagi, Aceh tidak sedang bermimpi jadi negara lain, tapi sedang bertanya, apakah menjadi bagian Indonesia berarti harus terus-menerus menanggung ketidakadilan. Bentuk Satgas Lingkungan Nasional, TNI Polri, BIN, dan lain sebagainya bekerja sama untuk mengawasi. Perkuat sistem tanggap darurat dengan komando tunggal dan cepat. Untuk masyarakat, awasi dan laporkan aktivitas legal secara kolektif, apalagi yang ilegal. Hidupkan peran adat dan komunitas sebagai penjaga hutan. Tolak politisi yang terhubung dengan mafia sumber daya alam. Jika tidak dibenahi sekarang, Sumatera bukan hanya akan terus porak-poranda, tapi juga menjadi sumber krisis politik nasional berikutnya. Ini bukan kelalaian, ini adalah kejahatan tata kelola yang dinormalisasi. Saudara-saudara sekalian,
kita masuk kepada dampak nasional yang mengancam. Jika kondisi yang kami sampaikan tadi, baik Bang Rocky Gerung, Dr. Mulyadi, Bang Ahmad Yani, Bang Mosad, Prof. Hafid, dan Antoni Budiawan, yang sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi stagnan, defisit anggaran membesar, kepercayaan publik menurun, dan kita sudah krisis fiskal, indikasinya dengan pemotongan transfer daerah, kemudian nilai tukar rupiah sudah 16.700 dan pelan-pelan akan merangkak sampai ke 17, dan gejolak sosial gengsi yang semakin nyata. Ingat, generasi muda hari ini melek informasi, tidak takut aparat dan tidak terikat partai politik. Sejarah menunjukkan setiap perubahan besar selalu diawali oleh generasi muda yang kehilangan harapan. Dan sekarang dari hasil survei mereka sudah kehilangan harapan. Yang tadi saya sampaikan, 6.000 dari S2, S3 kehilangan harapan itu cari kerja, 25.000 S1 kehilangan harapan, frustasi cari kerja. Itu UI. Saya ulangi, sampaikan itu berita dari UI. Maka kami menyampaikan, ini adalah peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Stabilitas semu tidak akan menyelamatkan kekuasaan. Dan kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius dan berulang kali disampaikan dalam ruang publik. Ini karena berdasarkan teori politik, indikator negara itu kuat atau lemah, terdapat 7 kapabilitas yang tadi kalau nggak salah disampaikan oleh Dr. Mulyadi. Kapabilitas responsif, jadi menyerap aspirasi masyarakat sama sekali tidak didengarkan. Kapabilitas regulatif, hukum sudah bukan, kedaulatan sudah diberikan kepada oligark. Kapabilitas distribusi dan alokasi, pemerataan kesejahteraan, ketimpangan jelas sekali terlihat. Kapabilitas simbolik, jelas semuanya hanya simbolik saja, sehingga kredibilitas penyelenggara negara sama-sama sekali kepercayaan publik sudah luntur. Dan kapabilitas ekstraktif, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sangat-sangat berpihak kepada oligark. Kemudian kapabilitas domestik, politik pun sudah diberikan kepada oligark. Karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun partai politik yang peduli terhadap bencana alam yang memberikan komentar, tidak ada. Dan kapabilitas internasional kita tahu sendiri, bagaimana di dunia internasional kita. Maka kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius yang beberapa kali disampaikan dalam ruang publik, bahwa ancaman terbesar bagi Presiden bukan hanya tekanan dari luar, tetapi sabotase struktural dari dalam atau pembusukan dari dalam. Sabotase struktural terjadi ketika kebijakan Presiden dilambatkan oleh pembantunya sendiri. Perintah tidak dijalankan secara utuh. Contoh, katakan listrik sudah menyala, menterinya menyampaikan 93% nyala. Nyatanya tidak sampai 30% nyala, bahkan gelap semuanya. Dan sekarang pun masih bergantian gelap. Untung saja, pertanyaan itu diliput publik. Kalau tidak, Presiden menyampaikan, berarti Presiden melakukan pembohongan publik. Sangat-sangat berbahaya. Ini mungkin tujuannya itu, tetapi ya Tuhan masih baik. Agenda koreksi dipelintir di tingkat teknis dan kepentingan oligark disamarkan sebagai kepentingan negara. Presiden bisa jatuh bukan karena kebijakan yang salah, tetapi karena dibuat gagal oleh para pembantunya sendiri. Kita sudah mengingatkan berulang kali. Jika warisan kekuasaan lama tidak diputus, jika aktor bermasalah tetap dilindungi, dan jika pembiaran terhadap sabotase ini terus berlangsung, maka krisis legitimasi akan menghantam pemerintahan ini. Ingat, sejarah tidak membedakan antara pelaku dan pembiar. Dalam kondisi seperti ini, perlu kita dengar pernyataan Gen Z. Ini sudah di mana-mana ada.
bahwa Anda jual gunung kita, Anda jual sumber daya kita. Tetapi ketika saya menerima, kalian semua sudah mati, kita sengsara. Ini peringatan keras. Sebagai penutup, saya sebut ini pernyataan darurat kebangsaan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, emak-emak gengsi, saudara-saudaraku semuanya, kami menyampaikan pernyataan ini sebagai peringatan terakhir. Saya ulangi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyampaikan pernyataan ini sebagai peringatan terakhir. Karena mungkin kami sudah kehilangan akal sehat, Bang Rocky, untuk menyampaikan. Jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis nasional terbuka. Saya ulangi, jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis terbuka secara nasional. Kami tidak mengancam, kami tidak menghasut, namun kami menegaskan negara tidak akan diselamatkan oleh propaganda, oleh pencitraan, ataupun oleh stabilitas semu. Negara hanya dapat diselamatkan oleh keberanian untuk memutus warisan kekuasaan yang salah, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan mengembalikan negara kepada kepentingan rakyat. Yang istilah Bung Rocky, Presiden harus segera berpihak kepada akal sehat, bukan akal dungu. Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah, menjadi pemimpin korektor yang memulihkan Republik, berpihak kepada akal sehat, atau menjadi pemimpin kompromi yang tenggelam bersama krisis. Saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat bangsa berada di tepi jurang. Saudara-saudaraku, atas nama nurani kebangsaan, kami telah menyampaikan peringatan terakhir. Rakyat akan menilai, sejarah akan mencatat, demi konstitusi, demi keadilan, demi Republik Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita di dunia ini tidak jadikan sebagai seekor anjing. Kita perlu bersyukur ini. Tetapi sebagai seorang manusia dengan segala kelengkapan ciptaannya, baik dalam bentuk tubuh yang sempurna maupun nalar, nurani, dan kehendak kita. Disinilah kita sebagai manusia bersama-sama menggunakan nalar dan nurani serta kehendak kita untuk menyelamatkan negeri ini yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa menyikapi kondisi terakhir sejak peristiwa 25 sampai dengan terakhir, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak diam-diam saja. Tapi seperti biasa kami belanja makalah dan diskusi sudah dilakukan sejak hari Rabu. Saya terima kasih Dr. Antoni Budiawan, Bapak Gede Sandra, STMSE, Ekonomi PB, kemudian Bapak Agus Rusli Ardiansah, Serikat Tani Indonesia, Bapak Reza Indragiri Ameril, pakar psikologi forensik, dan Profesor Sigit Rohadi, Guru Besar Sosiolog UNAS, dan Profesor Husni Umar, Sosiologi Politik, dan hari Kamisnya Ibu Fitri Santi PhD, Dr. Ubaidillah Badrun, Kandidat Dr. Gedesiana, Dr. Tengku Sahrul, Kombes Pol Purnawan Alfon Lemau, dan Dr. Hendrajit telah berbicara cukup banyak dari berbagai basic ilmu. Dan yang terakhir, barusan sama-sama kita menyaksikan Profesor Siti Zuhro, Dr. Mulyadi, dan wartawan senior, pengamat militer yang luar biasa, Bapak Slamet Ginting. Saya sedikit agak mengupas, tapi singkat-singkat saja, bahwa kondisi ekonomi kita sedang terpuruk sebenarnya. Dengan kejadian yang kemarin, masyarakat yang marah,
dengan aksi belakang ini akan menyusul krisis moneter kalau kita tidak hati-hati. Finansial kita sudah masuk, finansial. Karena memang penerimaan negara kita hanya 8,5% dari PDB. Dan aksi ini murni dari dalam negeri, karena itu hanya kemarahan publik yang sudah rentetannya panjang. Dan sejak tanggal 18 Agustus di Jogja, kami sudah menceritakan ini semuanya, di mana semua dilakukan, kemarahan-kemarahan publik dibuat oleh kabinet terima kasih, yang intinya pembusukan terhadap presiden, seolah kebijakan semua itu adalah presiden. Dan kabarnya hanya puncaknya saja itu, yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan pemangkasan dana daerah sampai 24% dan selama 10 tahun paling rendah, ini akan menyebabkan bom waktu, muncullah Pati, Bone dan sebagainya. Jadi bukan salah pemerintah daerah sebenarnya, tapi ini memang ya gimana pemerintah daerah untuk bayar gaji nggak bisa, yang dia punya cuma menaikkan pajak PBB dan retribusi. Kemudian kenapa marah? Karena gini rasio sangat tinggi. Ini di Indonesia kan 3,8, tapi di Jakarta 4 loh itu. Rasionya tinggi. Jadi itu mudah terbakar. Di Bandung kan juga mudah terbakar karena ketimpangan ini. Kemudian juga kita telah menerapkan apa yang dikatakan Prof tadi, bahwa kita ini sudah beliau ikut demonstrasi, diharapkan lebih baik, tapi justru kebalikannya lebih buruk ya. Karena kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan? Atau tidak saya suntik dana sehingga tambah krisis berlanjut. Bisa jadi juga seperti itu. Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu kredit 85% itu untuk pengusaha besar. UMKM cuma sekitar 15%. Ini yang membuatkan ini. Kemudian yang membuat ekonomi tidak jalan lagi karena bank harus membeli surat hutang ke negara. Seharusnya bank ini kan untuk pembisnis, sehingga ekonomi tidak berjalan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, 10% orang kaya, terkaya itu menguasai 49% kekayaan yang ada. Dan sisanya 90% untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47%. Bayangin kita, negara hebat kan kita kan, ini. Sehingga ya ekonomi kita seperti ini. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah dan sebagainya, PSN dan sebagainya, ini sangat menyakitkan. Apalagi kalau kita bicara masalah pertanian, saya pesimis bisa swasembada pangan. Karena petani kita ini kebanyakan buruh tani. Kalau toh bukan buruh tani, dia punya setengah hektar. Padahal logika berpikirnya untuk bisa petani yang hidup tuh minimal 2 hektar. Dan pupuk, kita petani diberikan pupuk. Tetapi pemerintah membiarkan pupuk itu beredar. Maka pertanian dengan perkebunan yang bersebelahan. Dan perkebunan lebih kuat, maka subsidi tani ini diambil oleh perkebunan. Ini yang harusnya kita kawal untuk menyelamatkan petani. Selanjutnya, yang menyedihkan petani gurem adalah petani yang tidak punya tanah sama sekali, buruh tani, adalah 3 juta kepala keluarga. Bukan 3 juta jiwa, tapi 3 juta kepala keluarga. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian, tetapi saya menginjak ke orang yang mengatakan amuk massa. Jadi kalau amuk massa, itu adalah kambing hitam bahwa massa yang mengamuk. Iya dong, kan gitu. Tapi kalau massa yang marah, itu ada 2 sebabnya. Massa sendiri punya sebab, pemerintah juga punya sebab. Harusnya objektif seperti itu. Kalau tidak disebut amuk massa, ya pantas mengeluarkan kebijakan represif tugas ini. Nah, sebenarnya ini semuanya adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit, kemudian dipamerkan dengan elit politik yang hidup bermewah-mewah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Iya.
Dari kota sampai desa, ya kan? Provinsi juga mengatakan ini luar biasa. Kita ngurus KTP saja sekarang ini, ada sebagian waktu itu mantan anak buah saya, ya kan? Wanita sampai jam 11 malam. Kamu bawa duit berapa? Duit 500, kok bayar 500? Iya selesai Pak katanya. Jadi korupsi ini di KKN sudah berjalan. KKN-nya sangat luar biasa. Maka saya tadi mendengarkan Prof. Siti bicara itu sedih. Beliau ikut demonstrasi ya 98 dengan niat lebih baik lagi kan gitu semuanya. Ternyata yang didapat peneliti lagi kan terbalik. Jadi saya mau sampaikan, saya tanya kepada ketiga penulis ini. Kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi, 100 tahun bisa kembali sempurna enggak? Prof, kira-kira gimana Pak? Iya. Iya. Ini kan kita eranya sudah berubah ya. Jadi kalau kita gunakan iptekin, kita maksimalkan dengan semangat tinggi, kerjaan 1 tahun itu bisa di-squeeze menjadi 4 bulan. Saya sudah membuktikan itu dan bisa. Lah, kalau tadi itu kolektif semangatnya, tapi kalau kita katanya tadi itu ada musuh dalam selimut dan kita tidak bisa menyelesaikan musuh dalam selimut, sampai kapanpun kita akan menggantang asap seperti ini. Terima kasih. Jadi intinya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Silakan. Ya, kita sama-sama merdeka dengan Korea Selatan. Korea Selatan bisa apa? Bisa mengadili pemimpin-pemimpinnya yang salah. Karena itu salah satu yang harus dituntut adili mantan Presiden Jokowi. Karena itu sumber masalah yang harus diadili. Korea Selatan itu diadili sejumlah ada sekitar 4 atau 5 mantan presidennya dan berani. Kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakanmu yang salah, dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Kalau kita menggunakan kata mikul dhuwur mendem jero, semuanya akan berbalik di situ. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi. Yang kedua, menurut saya kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala 2 itu. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya karena buntutnya juga jadi kepala. Dan itu biasanya ya kalau di dalam satwa nyata biasanya ular berkepala 2 itu memang hidupnya digorong-gorong. Yang dia makan adalah cebong, kodok, tikus, cacing. Makanya jangan salah kalau kemarin kelompok cebong akhirnya termakan juga kan oleh ular berkepala 2 ini. Nah, ular berkepala 2 dalam peribahasa memang adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh kepura-puraan. Karena itu ular berkepala 2 ini memang harus dipenggal, ya diadili. Oke, siap. Biar Pak Mulyadi sekalian. Kalau saya ya, memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan ditimbulkan 10 tahun, itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi gitu kan. Ini merusak demokrasi Pak. Saya kira gitu. Terima kasih. Memang saya menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat. Dirusak sedemikian rupanya, sedangkan ini belum 1 tahun kan, gitu. Tapi sudah demo dan sebagainya ini. Ini adalah bukan permasalahan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Nah, adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum.
ya kan? Sehingga anak cucunya itu melihat, oh ternyata bapak saya, kakek saya itu dianukan, dia sosok pada benar gitu. Mbak Wi sudah lihat jam 5 saya lepaskan di sini, Mbak. Dan kemarin ini yang luar biasa, saya sebutkan ada 3 kelompok kemarin, yaitu aktivis dengan mahasiswa, ya. Kemudian kelompok yang benar-benar marah karena akumulasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kelompok yang menjadi penunggang gelap. Iya, yang buat kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Membakar halte bus itu tidak mudah loh. Iya, harus ada persiapan, bawa tangga, naik ke atas, bakar dan sebagainya kan itu. Ini bukan kelakuan mahasiswa, bukan kelakuan yang marah, tidak seperti itu. Nah ini yang perlu benar-benar, tetapi sangat disayangkan aparat tidak bisa membedakan antara demonstran murni dengan melakukan pembakaran. Bahkan kebanyakan korbannya yang demonstrasi yang murni. Gitu. Nah, dan memang dari kesimpulan pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang dari Solo. Jadi kabinet terima kasih gitu. Ya. Yang kedua reformasi kepolisian, ya, dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK, sehingga kita bisa menekan. Itu intinya. Ya, tapi yang sekarang ini saya senang sekali bahwa semua pembicara ini meyakinkan saya yang akan saya bicarakan ini. Mbak Wi tadi bahwa tolok ukur dari reformasi itu adalah harusnya pelayanan publik lebih baik. Tapi ternyata terbalik kan, tidak lebih baik. Jadi dapat dikatakan reformasi ini, kalau reformasi berhasil. Tetapi reformasi tanpa disiapkan dengan benar, hasilnya seperti sekarang ini. Kemudian sekarang terbelah-belah masyarakat. Bahkan aparat keamanan, tangan kanan dan tangan kiri Presiden, itu tidak akur dengan tadi dikatakan. Ya, mana ada sama-sama pejabat kok saling menjelekkan. Gitu. Tadi yang anggota Kapolri tadi, dia tidak punya salah apa-apa nganterin disabel kan. Lagi di warung, dicekek, terus disebutkan provokator. Kemudian anggota Intel juga. Kalau aparat tahu, pasti dia nggak seperti itu. Dia tidak mendiskreditkan, padahal tangan kanan Presiden itu pada saat tertib sipil, itu polisi tangan kanannya. Pada saat darurat militer, itu tentara. Ini yang perpecahan. Ini perlu saya sampaikan, karena konflik ini sangat berbahaya, bukan hanya masyarakat saja yang berkonflik, tetapi sudah sampai dengan kepada aparat yang berkonflik. Ini sangat berbahaya. Maka saya ingin mengingatkan bahwa konservatif mengatakan bahwa ada banyak cara sebuah negara bisa mati. Ia bisa mati karena sikapnya yang abai, karena ketidakpeduliannya dan ketidakmampuannya untuk mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi yang paling gawat adalah ia bisa mati karena pertentangan internalnya yang merobek-robek eksistensinya sendiri. Kita lihat kulturnya mereka ini adalah dua-duanya ada di kita. Kita lupa mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Untung tadi disindir sedikit oleh Mbak Wi tadi, yang saya tangkap sambil saya mendengarkan tadi. Saya mendengar di sebelah sana Mbak Wi. Saya tangkap itu bahwa reformasi itu dapat dikatakan gagal karena pelayanan publik. Nah, inilah yang kita tidak peduli dan tidak mampu mengenali penyelesaian masalah-masalahnya sendiri. Yang kedua, perpecahan kita sendiri. Ini jangan main-main. Ini teori yang sudah diteliti. Kemudian saya ingat lagi, perubahan adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Reformasi dahsyat memang itu. Yang sebaiknya direncanakan, dikelola, atau ia akan menjadi kontraproduktif, bahkan berujung kegagalan. Jadi sekarang ini, emosi semuanya pokoknya ganti presiden segala macam kan, tapi abis itu dia tinggalkan. Di ruang DPR nggak diawasi, akhirnya undang-undangnya seperti itu. Gitu. Tapi ada juga Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kita ini punya modal yang disampaikan oleh beliau.
Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa. Maka buatlah warga bangsa yang baik dan kau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa. Pas kan dengan kondisi kita sekarang ini? Penyelenggara negara budak penguasa, budak pengusaha. Ya. Nanti kenapa itu saya jelaskan. Apalagi rakyatnya, budak dari semuanya. Gitu. Jadi tanpa ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik, republik itu tidak akan ada. Dan dalam hal ini sebaiknya otoritas publik bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Ya harusnya kan pemerintah itu sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Kalau tidak mengatakan rakyatnya Tuhan, anggaplah sebagai anaknya sendiri yang dia asuh. Dan Otto von Bismarck menyampaikan bahwa ini yang parah. Penyakit mental di kalangan bawah masyarakat relatif mudah untuk dikenali dan demikian juga penyembuhannya. Kita udah tenang sebentar aja, rakyat biasa. Tapi penyimpangan mental elitnya lebih sulit dideteksi dan rehabilitasinya pun bisa berkepanjangan. Sudah menjabat, masuk KPK, masuk, keluar lagi, jabat lagi, masuk KPK lagi. Itulah penyakit kita ini. Dan ini teori yang nyampaikan ini, dan sudah diuji. Maka saya mengingatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, tiada kemelaratan yang lebih parah dari sikap abai dan masa bodoh. Jadi kita mengajak kita semuanya, janganlah kita bersikap abai dan masa bodoh. Mengapa demikian? Tersinggung boleh, tidak tersinggung boleh. Bahwa sebenarnya demokrasi kita adalah demokrasi sembako. Iya, demokrasi kita adalah demokrasi pakai sembako. Yang mengatakan one person, one food. Demokrasi dijual harga murah. Satu suara cukup sebungkus sembako. Kalau tambahan 50.000 boleh 100.000. Masa depan bangsa ini jadi taruhan. Jadi jangan marah sama anggota DPR. Jangan marah dengan wali-wali seperti itu. Wong dia bisa jadi dari sembako kok. Memang terdengar indah teori ini, one person one food. Tapi mengabaikan realitas bahwa mayoritas pemilih kita masih bisa dibeli dengan paket sembako seharga 100.000. Kita tidak membangun sistem politik berdasarkan asumsi idealis tentang educate for, tapi di negara yang sebagian besar rakyatnya masih khawatir besok mau makan apa, ya kasih sembako ya terima duluan aja, wong dia besok makan apa nggak jelas. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Indonesia sedang marah, hasil demokrasi yang mengecewakan, mungkin inilah saatnya kita berani mempertanyakan asumsi fundamental kita tentang bagaimana seharusnya keputusan politik dibuat di negeri ini. Kalau kita tidak berubah ini, ya berubah nggak akan berubah. Wong yang menguasai negara ini hanya ketua partai saja, ditambah lagi telah ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, presiden, wakil presiden, selesai. Terus apa sebenarnya tujuan dari sistem politik yang baik? Jadi tujuannya bukan untuk memenuhi idealisme teoritis tentang quality atau freedom, bukan untuk membuat semua orang merasa diwakili atau berpartisipasi, tapi tujuannya adalah sistem politik yang baik adalah menghasilkan keputusan kolektif terbaik untuk kesejahteraan dan jangka panjang masyarakatnya. Ini tujuannya sebenarnya. Inilah yang seharusnya kalau benar-benar kita sepakat dengan definisi ini, maka pertanyaan berikutnya apakah ketika sistem demokrasi bisa dibajak dengan modal berapa miliar rupiah untuk membeli jutaan suara, apakah itu masih demokrasi? Pak Mulyadi? Jelas jawabannya tidak ya Pak Mulyadi ya? Semua suara memiliki kualitas informasi dan pertimbangan yang sama. Masa seorang Profesor Siti Suro, maaf,
dalam voting itu sama dengan orang yang sedikit gila tapi belum masuk rumah sakit bisa memilih. Loh, buktinya gitu kan? Atau minimal karena lihat merah, kuning, biru, ya dengan pakai sembako kita pilih itu. Seorang profesor, seorang doktor, gimana? Terus entah apa kalau voting. Ini sebenarnya yang dapat dikatakan kalau menurut bahasanya Mbak Bi tadi, wong pinter lan wong edan, ya kan? Suaranya podo wae. Ini realisme sebenarnya. Kualitas keputusan tidak bisa dihasilkan dari kuantitas suara, tapi mempertimbangkan kualitas pemikiran dan semua yang dibalik suara itu seharusnya. Di pemilu terakhir di tempat-tempat miskin itu antara 50 sampai 150. Antara 50 sampai 150. Karena mereka sebagian belum tahu besok mau makan apa. Bayangkan. Plus janji-janji kosong tentunya kan. 50 plus janji kosong. Nah, maka ketika sistem demokrasi bisa dibaca dengan model tersebut, maka plutokrasi yang menang adalah yang punya uang paling banyak untuk membeli suara rakyat miskin. Uang banyak dari mana? Dari pengusaha. Biasa bupati DPR itu kok daerah mendekati pengusaha, pinjam uang atau transaksional dengan jabatannya akan diambil. Ini yang terjadi. Jadi kalau anggota DPR yang kemarin dicopot seperti itu, ya itu dari hasil sembako gimana? Terus pertanyaan yang lebih tragis lagi, siapa yang harus menertibkan sistem ini? KPU. KPU itu kan anggota pilihnya melalui ideal politik, iya kan? KPU dipilih melalui ideal politik loh. Bawaslu dari pemerintah juga, iya kan? Bawaslu di pemerintah juga anggarannya. Maka tergantung pada pemerintah. Polisi atasannya adalah produk politik yang sama. Loh, dipilih oleh pemerintah kok. Jadi ini dengan kejadian sekarang ini sama persis. Serigala suruh mengamankan domba. Ya diterkam dombanya. Ini kan gitu sama. Kalau kita lihat, begitu polisi udah pakai Robocop kan, gebukin semuanya. Bahkan temannya sendiri pun yang kelihatan itu digebukin sampai dia tendang lagi kan. Ada seperti itu. Jadi bukan salah polisi, bukan salah semua. Sistem kita yang seperti ini. Ya serigala suruh jaga domba ya meleng dimakan lah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Rekan-rekan seperjuangan yang hadir di sini semuanya, wabil khusus Pak Rahmat Wahab, profesor saya yang selalu tenang tapi memberikan masukan luar biasa, dan khususnya kami daerah-daerah Umi, Fauzia, Fausan, beliau juga putri dari pejuang yang luar biasa yang turut mendirikan Tentara Nasional Indonesia di Minangkabau. Dan ada juga Bang Jul dari Medan, dari Madura, dari Jawa udah biasa lah saat ketemu. Di sini saya diawasin. Pada saya kapten atau letu, saya menjabat diawasin oleh Kapten Purnomo. Dan sekarang jadi Purnomo. Dia kasih intel saya, dia diawasin terus. Ketika saya Asop Kodam, saya diawasi oleh Pak Setio Sularso, gitu. Staf khususnya Panglima. Dan setelah saya pensiun, saya diawasi oleh Datuk dari Minangkabau, yaitu Datuk Majen TNI Purnawirawan Wat Basyah. Jadi saya harus apa ini, soalnya kalau enggak bisa bahaya, pulang langsung sidang oleh bertiga, selesai saya ini. Jadi saya bukan orasi, Bung Hersu, saya ralat. Saya hanya seperti biasa, saya hanya merangkum semua yang bicara, kan dulu itu nggak berubah kami dari dulu sampai sekarang. Jadi saya hanya sebagai penyambung lidah saja, makanya pusing saya rangkumnya gimana ini. Dan terima kasih dengan Mas Rajid, kemudian Dr. Mulyadi, kemudian Bang Antoni, kemudian eksekutif komite dari waktu ke waktu,
Bang Jumhur, kemudian yang kami sih biasa-biasa aja gitu kan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena jujur saya merasa bangga bisa hadir di sini karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Ini terbukti ketika saya menjadi saksi ahli. Anton, di mana itu, Ton? Jakarta Selatan ya? Saya sebagai saksi, begitu saya duduk, saya boleh bicara yang kami muliakan Bapak Hakim, Ibu Bapak Jaksa, penuntut. Saya di sini heran. Mengapa heran? Karena seharusnya yang duduk di terdakwa ini, karena saksi itu duduknya di tempatnya terdakwa juga kan. Yang duduk terdakwa harusnya bukan Anton Permana, tapi saya. Karena Anton Permana dituduh menyebarkan berita yang menyebabkan demonstrasi kan. Dan berita itu ditandatangani oleh saya sebagai presidium. Saya sampai seperti itu. Sehingga saya akan memakai hak saya, kalau ditanya saya tidak menjawab, ya saya diam. Jadi saya lebih banyak diamnya waktu ditanya. Tapi begitu selesai, mereka minta foto bersama, saya juga cuma disuruh katanya. Itulah protes hukum pada saat itu. Jadi, ya sepantasnya kita bersyukur bersama-sama. Dari jauh Allah membimbing kita semuanya bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara sekalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka sebagai negara berdaulat, tetapi apakah tujuan dan cita-cita kita sudah tercapai? Ini pertanyaan besar. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama. Penuh dengan darah dan derita. Bukan hasil sebuah hadiah dan juga bukan hasil perjuangan satu kelompok saja. Dr. Muladi bilang kan tadi, dari bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini semuanya. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar merdeka atau justru menjadi tawanan baru dari kekuasaan dan kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi? Saya tidak mengatakan Indonesia tadi karena Pak Mulyadi. Itu susahnya menyimpulkan itu kan Pak Mulyadi. Jadi pernyataan inilah yang menjadi titik awal berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Singkatnya sekarang ini sudah jelaskan semuanya. Betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Yang pertanyaan saya dari semua yang paparkan, kira-kira jawab pertanyaan saya. 100 tahun bisa nggak kembali sempurna seperti lagu tadi? Bisa nggak 100 tahun menjadi seperti lagu yang tadi? Sengaja saya lakukan tadi itu menjelaskan. Bisa nggak? Siapa yang tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Tidak bisa. Tidak bisa. 100 tahun tidak bisa. Sekarang Anda bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Tolong bayangkan. Kalau jadi presiden. Sebelumnya saya ceritakan tadi yang Bang Rocky Gerung bilang. Abang menyampaikannya agak terlambat Bang. Tetapi saya mengalami cerita benar-benar dari rekan saya. Dia sudah bekerja sama dengan China Belt and Road. Akan membuat sebuah apartemen. MOU diberilah uang muka 1,5 juta dolar. Harusnya termin pertama pada bulan September. Tapi dari China minta bisa nggak diundur sampai dengan pelantikan presiden. Teman saya bilang cengli lah, kita harus cengli kan. Diundur. Kemudian begitu sampai presiden minta diundur lagi. Boleh nggak kalau diundur setelah penentuan menteri-menteri. Begitu penentuan menteri-menteri, dia mengundurkan diri. Ini fakta. Mengundurkan diri dan dia yang menawarkan
konsekuensinya silakan ambil 1 juta US dollar. Tapi kalau setahun kemudian ada perubahan, belum ada kerjasama, mari kerjasama dengan kita lagi. Jadi sejak awal memang yang saya sampaikan di forum AFTA itu karena berdasarkan dari itu. Dan mereka mengamati sampai dengan sekarang ini. Nah, sebelumnya lagi, saya menjelaskan seperti Bang Ubedillah sampaikan, bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. By design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan, mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Harus hati-hati kalau bilang teori ini. Saya diawasi terus sama Bang Rocky Gerung. Kalau salah Bang, bilangnya nanti aja Bang sekarang Bang. Thank you much bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang, beli ayam, ya kan, beli ayam, dikurung 3 hari jangan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari cabutin bulunya satu persatu. Oke. Habis itu taruh. Anda datang lari kan? Coba bawa beras. Datang itu ayamnya. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung selama tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun atau mungkin sampai 1.000 triliun bisa terjadi itu korupsinya. Mungkin dicek datanya itu. Bagaimana Pak Antoni? Kira-kira berapa Pak Antoni? 1.000 lebih. 1.000 lebih. Sekaligus juga untuk bahan sandera. Untuk pejabat-pejabatnya. Nah, yang jahat lagi. Ya, sang jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar. Jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut. Mosat, jam berapa SMS loh. Di Tangerang. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari, sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan udah 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak ini. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Sabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri.
Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga. Karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden? Jatuh Presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka rekening sini. Jadi dia dikirim ke sini, ketika mau pulang beli tiket dari sini kan? Enggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya, muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April Mop. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain. Nggak ada. Langsung ke bulan Juni. Heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 syup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan, dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Komdiki mengeluarkan wacana WA call
Dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan-kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dari Dirjen Pajak, habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian, akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu. Bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus. Maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin setengahnya lebih sudah membenci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya ulangi, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini agar selamat. Jadi jangan dibilang saya orangnya Prabowo, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi apakah kami kita bubarkan karena sudah memasukkan politik praktis, jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara memilih. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 11 orang saja kalau kita diskusi. Orang bilang barisan sakti biar saja. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada kan? Karena kami bukan mencari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan, nih kata-kata ini sangat luar biasa ini. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, demo besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digudingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya menduga seperti itu. Memang benar seperti itu kan ide intinya.
Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah, tolong grafiknya. Selama 10 tahun dana transfer ke daerah, baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 25%, kurang lebih. Dipotong. Ya? 20 apa? 24, sekian, Bang. Iya. 24, sekian. Kalau akan apa dibagi-bagi aja kan? Ini kita di kami biasa, diskusi seperti ini biasa. Ya. Kan itu aja 650 per 86,864 dikalikan 100% saja kan gitu. Kira-kira di atas 20 lah, Bang. Ya kita ambil jalan tengah, ya Bang. Ya. Ya, jadi ini biasa nih. Jadi, nah, ini padahal di daerah-daerah rata-rata ya 30% untuk belanja pegawai. Nah, ketika itu dipotong, bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkanlah itu seperti ini. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti pati di mana-mana. Sehingga ngepung ke Jakarta. Dan pati itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu diginiin loh, berani aja. Polisi juga bisa kita usir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut menjatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintahan setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi melakukan kebangkrutan. Kenapa? Ada satu hal lagi. Tolong didiskusikan dalam ekonomi. Saya bertanya, pertanian di Amerika dengan benua yang banyak datar, dengan teknologi pertanian, dengan bibit yang berkualitas, kira-kira lebih bagus di Amerika atau di Indonesia? Lebih efisien di Amerika atau di Indonesia? Logika berpikirnya kan di Amerika kan? Maka di Amerika kira-kira lebih murah nggak dari Indonesia? Lebih murah dong. Begitu 0% Bung, lebih murah 20% aja. Habis di sini masuk. Mulai dari gandum, jagung, kalau perlu padi. Akhirnya petani bukannya tidak mau, ya rugi dia. Inilah sangat-sangat berbahaya. Karena begitu ini terjadi, tidak ada pertanian lagi, begitu di stop, mati kita semuanya. Ini juga proses dari penguasaan wilayah dengan cara soft. Kita bicara Cina. Taruhlah Tokopedia atau apa, dibeli. Tokopedia itu kan sebagai sarana untuk menjual, di samping barang-barang dari luar, dari Cina juga, tapi UMKM juga. Setuju nggak ini? Ketika saya sudah beli ini, saya tinggal ngomong, punya mau dijual, tapi harus stok saya di bawah 20% lagi. Totalnya 100 cuma 80. Anda mau enggak apa-apa. Akhirnya UMKM jatuh. Distribusi. Sekarang, saya juga menyelenggarakan distribusi juga. Saya pindah ke distribusi yang dibuat oleh Pak Antoni, saya bilang gitu. Karena lebih murah 50%. Kalau Anda ikut juga silakan. Bersaing, nggak bisa hidup. Artinya apa? UMKM habis, usaha semuanya habis. Dikuasai oleh mereka. Dua negara besar ini sama-sama menghancurkan kita dengan cara yang sistematis. Itulah yang seharusnya sama-sama kita pikirkan. Bahwa negara kita ini sedang diincar. Sejak dahulu kala sampai dengan sekarang. Sejak zaman Portugis, Spanyol dan sebagainya sampai dengan sekarang. Dan dalam kondisi seperti ini, saya menghimbau, saya bukan orangnya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah kami yang harus menyuarakan apa adanya. Gak ada alternatif lain. Mari kita bergandengan tangan, kohesi nasional yang sudah pecah kita perbaiki. Hukum yang tajam ke atas, terbalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo ke presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang Bu Rocky bilang.
Iya dong. Kita sudah memperingatkan seperti ini, Bung Rocky semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dihianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap. Aneh dong. Memang saya sadar tidak mungkin begitu cepat. Ada tahapan-tahapannya. Karena struktural ini yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis. Mulai dari pada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang menentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir, yaitu ada BIN, ya. Kemudian dipimpin Wapres, ya kan. Kemudian waktu itu kementerian terkait terus dihapuskan. Jadi cukup BIN aja Pak, itu isinya saya dengar 5 Pak, udah nggak bisa dicari lagi udah, geser. Jadi orang mereka yang semuanya sudah masuk. Inilah yang saya katakan di hari ulang tahun kelima ini kalau kita ingin reuni Indonesia ke depan, kita selamatkan sama-sama Indonesia. Setelah kita tahu permasalahan-permasalahan ini. Tidak mengandalkan ini fakta semuanya yang ada, saya sampaikan. Patut kita mencurigai seperti ini. Mari kita bergandengan tangan, kita ajak semua masyarakat bergandengan tangan agar membalikan Indonesia seperti lagu yang kita lakukan tadi. Ya, itu cara yang paling efektif. Tapi caranya adalah bukan cara seperti yang tadi, bukan cara lewat konstitusi. Kan? Cara tekanan-tekanan psikologis tadi ya kan, pelajaran dari Pati dan sebagainya, untuk lakukan itu. Akan lebih efisien. Cukup ya? Apalagi yang bicarakan aja. Jokowi udah sebutkan tadi semuanya, ya. Jadi, saudaraku sekalian, saya hanya nyampaikan dirgahayu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teruslah kita kobarkan perjuangan kita, jangan surut sampai kapanpun. Karena kita berjuang hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau terlalu panjang, nanti dimarah sama Bung Rocky, udah melotot ya tadi, tasnya udah dibawa, ya. Sekali lagi, terima kasih, mari kita lanjutkan perjuangan kita karena bangsa ini memerlukan kita seperti yang Bung Rocky katakan. Jangan takut apapun, jangan takut apapun. Ya. Bang Yuhur bisa jadi pimpinan buruh karena perjuangan. Bangsa Ganda sebentar lagi mungkin apa, nggak tahu. Ya. Bang Antoni juga sama kan gitu, apalagi. Ya. Ya. Saya pikir itu sekali lagi saya terima kasih. Saya mengerti pengorbanan Bapak Ibu sekalian jauh-jauh datang ke sini untuk bersama-sama reuni di sini, tapi yang saya yakin dari pandangan kita semuanya, kita akan tetap berjuang bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hidup kami. Yes.